Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Utamanya di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu dan kesempatan yang kita gunakan di saat ini untuk hadir di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah tabaraka wa taala mencatat amal kita ini menjadi sebaik-baik dan seberat-berat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia mengikuti sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada di hadis yang ketiga di bab yang kedua tentang larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diharamkannya kita durhaka kepada ibu. Kemudian kita membahas pula tentang larangan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Sekarang kita masuk pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man'an wa hatin, yaitu dilarangnya kita menahan dan meminta. Apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang larangan tidak boleh menahan dan meminta? Makna menahan di sini adalah menahan perkara-perkara yang wajib untuk dia tunaikan. Jadi kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahan apa-apa yang menjadi kewajiban kita, yang kewajiban itu wajib untuk kita keluarkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah berupa zakat. Jadi tidak boleh kita menahan harta kita, ya, karena di dalam zakat tersebut ada haknya orang-orang fakir, ada haknya orang-orang miskin yang harus kita tunaikan. Zakat fitri misalnya. Kemudian zakat mal, harta ya, yang telah jatuh nisab, kemudian jatuh satu putaran haul dan harta itu menjadi miliknya, maka wajib untuk dia tunaikan, tidak boleh dia menahannya. Apalagi bentuk penahanan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan atau menahan nafkah yang wajib untuk dia berikan kepada orang tuanya, anak dan istrinya. Ya, seorang suami tidak boleh menahan hartanya karena dia bakhil, karena dia benci dengan istrinya atau dengan anak-anaknya, kemudian dia menahan harta yang seharusnya menjadi hak dari anak dan istrinya atau orang tuanya untuk dia nafkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, telah memerintahkan dengan sesuatu hal yang pasti harus dikerjakan, yaitu apa? Agar kalian menyembah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Nah, di antara bentuk ihsan, berbuat baik kepada orang tua adalah memberikan nafkah kepada mereka. Anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dalam kondisi apa orang tua wajib diberikan nafkahnya oleh anak?
yaitu ketika orang tua sudah berusia sepuh, yang mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, atau mereka tidak sepuh tetapi fakir, mereka miskin, maka mereka wajib diberikan nafkah oleh anak yang berkemampuan. Lalu bagaimana dengan yang bukan anak, yaitu menantu? Menantu tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada mertua, tetapi dia berbuat baik kepada mertuanya, maka itu adalah nilai kebaikan tersendiri bagi si menantu. Karena siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya? Anak-anaknya, bukan menantunya. Maka wahai para orang tua, jangan menuntut banyak kepada para menantu. Mentang-mentang menantunya banyak hartanya, kemudian orang tuanya, ada sebagian cerita yang sampai ke kita bahwasanya orang tuanya ini ngerepotin anak-anaknya, terutama menantunya, minta ini, minta itu, minta ini dan itu, yang kadang-kadang di luar kemampuan dari si menantu. Menantunya kan kalah sungkan dengan mertuanya. Ini harus hati-hati jamaah sekalian ya. Jangan kemudian mentang-mentang orang tua kemudian semena-mena terhadap anaknya, apalagi kepada menantunya. Si menantu kalau dia berbuat ihsan kepada mertuanya, maka ini baik. Ini bagus. Bukan berarti kemudian nggak usah dibantu orang tuamu, misalnya bilang sama istrinya, jangan. Sebagai bentuk ihsan dia berbuat baik kepada orang tua adalah juga dia membantu perekonomian, finansial dari mertuanya. Kalau ini dari sisi mertua dan dari sisi menantu. Tapi kita akan berbicara dari sisi anak di sini. Maka bentuk dari ihsan seorang anak kepada orang tua adalah memberikan bantuan nafkah kepada kedua orang tuanya, terutama jika kedua orang tuanya dalam kondisi fakir, kondisi miskin, yang tidak lagi mereka berkemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Mungkin sudah pensiun, sudah tidak bekerja kembali dan seterusnya dan seterusnya. Dan ingat, memberikan nafkah kepada kedua orang tua tidak harus menunggu mereka untuk meminta kebutuhan itu pada kita. Seorang anak yang baik, seorang anak yang memiliki itikat baik pada kedua orang tua, maka dia sudah tahu bagaimana gelagat orang tuanya jika mereka membutuhkan. Sementara terkadang Bapak Ibu sekalian, orang tua itu kadang sungkan untuk berbicara pada anak-anaknya, meminta ini dan itu, kadang-kadang nggak enak ngerepoti anak-anaknya begitu ya. Tapi anak ini harus paham jemaah sekalian. Kita sebagai anak harus paham, harus peka kepada kedua orang tua kita. Maka tidak boleh dia menahan hartanya karena bakhil untuk menafkahi kedua orang tuanya. Menafkahi anak dan istri ini pun juga kewajiban bagi seorang suami. Tidak boleh dia menahan hartanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Jadi seorang suami ketika dia berpakaian, maka si istri pun juga harus diberikan pakaian yang layak sebagaimana seorang suami berpakaian. Jangan kemudian suaminya bergaya dengan pakaian yang mewah, mahal karena dia mungkin bekerja di kantoran, kemudian istrinya dibiarkan tidak diberikan pakaian yang layak. Diberikan pakaian yang mungkin beli 2 gratis 1. Ini tentu tidak bagus. Sementara dirinya sendiri tidak mau mendapatkan 2 gratis 1. Buy 2 get 1. Senangannya dapat gratisan. Sementara dirinya maunya bermerek terus, tapi untuk belikan istrinya, belikan anak-anaknya, wis sak perlune sing penting iso disandang. Ndak jamaah sekalian. Ajine raga niku teko busana. Badan kita ini diajeni sama orang karena pakaian kita. Indonesia kapan hari saya ketika periksa ke dokter itu ada orang itu mungkin bukan muslim pakaian itu kayak pakaian orang di dapur gitu loh. Pakai daster serentelan lagi. Kainnya, ujungnya kainnya itu keluar-keluar gitu. Mungkin kalau panjenengan dikasih gitu mungkin enggak mau, mungkin itu buat untuk pel-pelan atau buat
serbet lah. Itu dipakai ya Mas. Ini kan nggak ngajeni badannya sendiri gitu loh. Ini bertemu dengan dokter ya, bertemu dengan publik itu kan mestinya dia ya berpakaian yang layak lah ya. Nah, maka seorang suami ya harus memberikan pakaian yang layak pula bagi istrinya. Anak-anaknya pun juga demikian. Tidak boleh dia bakhil ya. Anak-anaknya membutuhkan harta, membutuhkan pendidikan, membutuhkan ini dan itu, maka berikan jika ayahnya suaminya berkemampuan. Ya, jangan eman jadi orang tua. Wah, jangan nggak usah beli sepeda. Nanti aja. Sebentar lagi kan sudah besar, nanti sepedanya nggak kepake. Jangan beli mainan ini, nanti sebentar lagi mainannya nggak kepake. Nanti beli lagi yang ini. Ya, kadang-kadang orang tua eman. Padahal saat itu si anak membutuhkan. Nah, maka orang tua yang memiliki kemampuan harta jangan menahan hartanya. Ya. Selagi tidak memberikan mudarat pada dirinya dan pada anak serta istrinya. Ini yang dimaksud dengan menahan. Demikian juga bentuk menahanan harta berupa apa? Yaitu seorang majikan ya, menahan harta, menahan gaji pegawainya. Ini pun juga dilarang. Menahan gaji pegawai yang seharusnya dia bayarkan, ya dia tunda-tunda. Padahal dia memiliki kemampuan, maka ini pun juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa 'araquhu." Berikan upah kepada pekerja kalian sebelum kering keringatnya. Apa maknanya? Yaitu ketika sudah mereka menyelesaikan kewajibannya, maka seorang majikan, seorang yang memberikan pekerjaan wajib untuk segera menunaikan haknya si pegawai. Jangan ditunda-tunda. Kecuali ada perjanjian sebelumnya bahwasanya nanti pembayaran akan dilakukan 2 bulan sekali misalnya. Kalau disepakati sejak awal, maka kesepakatan di awal inilah yang dijadikan patokan. Tetapi kalau sejak awal perjanjiannya adalah akhir bulan setelah pekerjaan itu dibayarkan, maka seorang majikan, pimpinan tidak boleh menunda sampai kemudian jatuh bulan berikutnya atau di awal berikutnya. Harus dibayarkan ya Mas. Ini bentuk apa? Bentuk tidak bolehnya ya kita menyia-nyiakan hak dari orang lain. Karena apa? Mereka sudah menjalankan kewajibannya. Maka tidak boleh seorang majikan, pimpinan ya kemudian menahan hartanya, menahan gaji pegawainya dengan alasan-alasan yang lain. Kecuali memang ada hal-hal tertentu ya mungkin karena keuangan perusahaan, apalagi di musim pandemi seperti kemarin ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolaps. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang ya saya tahu sendiri ada di bidang jasa ya di hotel itu 3-4 bulan itu mereka close. Enggak ada apa-apa jawabannya. 3-4 bulan itu tidak ada apa-apa, tidak ada pemasukan sama sekali, diliburkan semua. Bulan keempat, bulan kelima masuk itu pun separuh dari pegawai dirumahkan, bahkan diberhentikan, separuhnya baru masuk lagi. Bayangkan ya Mas. Tetapi jika kondisi keuangan perusahaan sehat, ya, majikan berkemampuan, maka dia tidak boleh menahan hartanya. Dia harus tunaikan ya sebelum kering keringatnya. Bukan berarti kemudian sampai dilihat keringatnya, mungkin keringetan apa enggak ini, mumpung turun dilapi tak bayar, bukan gitu maksudnya. Tetapi kalau sudah mereka menyelesaikan kewajibannya, maka segera tunaikan ya, hak yang mereka minta ya disampaikan. Karena barang siapa yang menunda-nunda kewajiban untuk memberikan upah, maka dia termasuk telah melakukan dosa besar, kata Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Matlul ghanim zulmun." Menunda-nunda pembayaran sementara itu dia berkemampuan, zalim. Padahal zalim itu dosa besar. Ini peringatan bagi majikan ya, atau siapa saja yang memiliki berkepentingan untuk membayar pegawai, maka ya, bapak buah ya, bukan anak buah ya, bapak buah ya harus perhatian soal ini. Ya, jangan sampai kemudian anak buahnya sering kasbon gitu ya, nggak dibayar-bayar upahnya. Ya, sudah menyelesaikan pekerjaannya, nggak dikasih-kasih gajinya. Nah, ini zalim. Nah, mereka telah menzalimi manusia. Karena di belakang mereka ada siapa?
ada anak-anaknya. Di belakang mereka boleh jadi ada orang tua yang menggantungkan nafkah dari anaknya yang bekerja. Sementara kemudian kita tahan hartanya, kita tahan upahnya. Apakah kita tidak menzalimi orang tuanya? Maka tidak boleh kita menunda-nunda pembayaran. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 orang yang akan menjadi musuhnya Allah nanti di hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah akan jadikan 3 orang kriteria ini jadi musuhnya Allah nanti di hari kiamat. Bayangkan jemaah sekalian, musuh kita ini bukan Pak RT, bukan Pak RW, ya, bukan negara tetangga, tapi Allah nanti di hari kiamat. Siapa itu? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah orang yang berjanji, ya, dengan menyebut nama Allah, kemudian dia langgar janjinya. Paham maksudnya? Berjanji, demi Allah saya akan begini begitu, ternyata dilanggar. Maka ini kata Allah, musuh Allah nanti di hari kiamat. Ya, berjanji dengan menggunakan nama Allah, tapi kemudian dia langgar janjinya. Ya, nanti saya kalau sudah jadi, nanti tak bangun jalan Gubeng Jaya ini, tak bikin 2 trap jalannya, diselisihi janjinya. Nah, ini tidak boleh. Ya, hati-hati kalau berjanji. Kadang-kadang orang berjanji itu karena memang butuh saat itu untuk menarik perhatian orang, untuk menarik dukungan orang. Begitu dapat dukungan kemudian diselisihi janjinya. Hati-hati, ya, hati-hati. Yang kedua, apa kata Nabi SAW, yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang menjual orang yang merdeka, bukan budak. Ini di masa perbudakan, ya. Orang merdeka dijual, kemudian hasilnya dinikmati sendiri. Musuhnya Allah ini nanti. Dijual orang merdeka, bukan budak ini, ya. Kalau budak boleh diperjualbelikan. Itu pun juga Islam memotivasi untuk memerdekakan budak. Tapi ini orang merdeka malah yang dijual belikan. Hasilnya dinikmati sendiri. Musuhnya Allah di hari kiamat. Dan yang ketiga apa? Kata Nabi SAW, yaitu orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang itu bekerja, upahnya enggak dibayarkan. Musuhnya Allah di hari kiamat. Dia mau enaknya saja. Ya. Jadi ada 3 orang yang berjanji dengan nama Allah kemudian diselisihi, orang yang menjual orang merdeka kemudian hasilnya dinikmati sendiri, dan yang ketiga yaitu orang yang mempekerjakan orang kemudian tidak mau membayar upahnya. Ya, hati-hati ya, mungkin kita mempekerjakan orang untuk mendandani rumah kita, talang bocor, genteng rusak dan seterusnya, kemudian bulet aja kita nggak membayar. Hati-hati. Ya, kita nanti jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangannya yaitu apa? Wahatin, yaitu meminta. Dilarang kita banyak meminta. Apa maksudnya? Yaitu kita minta hak kita tapi tidak mau menjalankan kewajiban kita. Senengannya minta haknya tok, tapi kewajibannya nggak mau dijalankan. Jadi seorang suami, ya misalnya, ya, banyak nuntut haknya pada istrinya atau pada istri-istrinya, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya, tidak mau menafkahi istrinya, tidak menyayangi istrinya, tidak memberikan yang seharusnya istri mendapatkan bagiannya dari seorang suami. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Apa juga seorang istri juga sebaliknya, ya, banyak nuntut pada istri, pada suaminya, tapi nggak mau jalankan kewajibannya. Nggak mau merawat suaminya, nggak mau menghargai suaminya, suka debat suaminya, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya. Nuntut terus, mas belikan ini, belikan ini, belikan itu. Nggak tahu keuangan suaminya, nggak tahu kemampuannya suaminya, nuntut terus, tapi kewajibannya tidak pernah dijalankan. Masak seringannya catering, masak seringannya GoFood, nggak mau masak. Ada lagi bahkan ada seorang istri tidak mau punya anak dari suaminya. Ini gimana ini? Ya. Berkeluarga kemudian tidak mau memiliki keturunan dari suaminya. Ini bagaimana? Ini ada kejadian jemaah sekalian. Ya.
Dia tidak mau menjalankan kewajibannya, nuntut terus. Atau seorang rakyat, ya, kita sebagai rakyat senangannya nuntut pada pemerintah kita, pimpinan kita, tapi kita nggak mau jalankan kewajiban kita. Ini pun juga tidak boleh. Senangnya kita minta, ya, tapi kewajiban kita nggak mau jalankan. Ada kewajiban-kewajiban dari pemerintah, dari ulil amri, yang kita berkewajiban untuk menjalankannya selama tidak bertentangan dengan syarat. Maka kita jalankan jemaah sekalian. Kalau ternyata ada pelanggaran, kalau ternyata ada penyelisihan syariat, maka yang bertanggung jawab siapa? Ulil amrinya. Jalankan kewajiban kita, jangan banyak nuntut hak kita. Kalau ternyata hak kita tidak dipenuhi oleh ulil amri, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Karena banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada seorang muslim untuk taat pada ulil amri. Banyak sekali ayatnya. Maka kewajiban kita apa? Jalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian kalau kita dipenuhi hak-hak kita, alhamdulillah. Kalau tidak terpenuhi seluruhnya, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Jalankan kewajiban kita. Andai pemimpin kita, andai ulil amri kita memukul punggung kita, mengambil harta-harta kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sami'na wa ta'na. Tetap taat pada pemerintah. Loh, terus bagaimana? Hak saya di mana? Minta sama Allah di hari kiamat. Mengapa demikian? Para ulama ahlu sunnah banyak memberikan motivasi kepada rakyat untuk senantiasa taat pada ulil amri. Kenapa? Karena dari situlah kemudian munculnya persatuan. Dari situlah kemudian munculnya stabilitas ekonomi, keamanan dan seterusnya. Kalau setiap rakyat kemudian banyak menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, yang terjadi apa? Kekacauan. Karena masing-masing orang akan punya keinginan masing-masing. Panjenengan punya keinginan ini, panjenengan punya keinginan. Kepala kita ada 100 keinginan. Maka ketika ada perselisihan di antara masyarakat, ulil amri itu menjadi penengahnya. Maka di antara adab dalam berhari raya adalah berhari raya bersama dengan ulil amri. Berhari raya dengan pemerintah. Kenapa? Karena ketika ada perselisihan di antara masyarakat, satu menentukan 2 hari sebelum ini hari raya, yang satu seminggu sebelumnya, yang satu setelah hari raya menentukan mana yang harus diikuti. Ikutilah ulil amri dalam menentukan penentuan hari raya. Karena apa? Akan terjaganya persatuan di kalangan kaum muslimin. Ini hikmahnya, hikmah besar di antara kita. Yang ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Mereka seringnya apa? Nuntut. Wah, pemerintahnya dihujat habis-habisan di tengah podium, di tengah masyarakat. Yang muncul apa? Kebencian. Yang muncul apa? Permusuhan di antara kaum muslimin. Sementara aja Mbak sekalian, keamanan itu penting dalam stabilitas satu negara. Panjenengan bisa nengok negara-negara baik di Timur Tengah maupun di Asia Selatan atau Asia Tenggara, tetangga-tetangga kita yang ribut hanya karena apa? Saling menjatuhkan pemerintahan. Satu digulingkan, oposisi muncul, yang satu nggak terima, gulingkan terus. Di negeri Gajah Putih, panjenengan bisa lihat, di negeri tetangganya sebelahnya lagi, saling bergantian menjatuhkan pemerintahannya. Maju mereka, enggak. Rakyat susah, iya. Maka bersyukurlah panjenengan, kita semuanya ada di negeri Indonesia ini, ya, yang Allah berikan nikmat berupa rasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, ya, indahu qutu yaumihi faka'annama khisat lahu dunya. Rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang tinggal di negerinya, di kampungnya, di perumahannya, di tempat tinggalnya, bangun di pagi hari, dia ada rasa aman, badannya sehat, ada makanan yang bisa dimakan di hari itu, faka'annama khisat lahu dunya, seolah-olah dia pegang dunia dan seisinya. Raja pada hari itu, jemaah sekalian. Lu bayangkan, nikmat aman itu luar biasa. Panjenengan tengok di negara-negara Timur Tengah sebagiannya ribut terus, saling menjatuhkan pimpinan, saling menjatuhkan rakyatnya, nggak ada tenang, jemaah sekalian. Ya.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat seperti kita ini, ya, jalankan kewajiban kita sebagai warga negara, ya. Kalau ada hak-hak kita yang tidak terpenuhi, maka mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian memberontak, jangan kemudian membuat kerusuhan, ya. Jangan kemudian saling menjatuhkan. Apalagi menjatuhkan pimpinan di depan umum itu tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada pimpinanmu yang salah, gandeng tangannya, ajak ngobrol berdua. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima, nggak didengar nasihat kita, kamu telah gugur kewajibanmu. Gandeng ya maksudnya, bukan keluar-keluar di podium, bukan keluar-keluar di mimbar. Apa yang muncul? Kebencian. Apalagi sekarang panjenengan bisa kena jerat undang-undang ITE itu ya. Hati-hati, ujaran kebencian panjenengan nulis bagian cybercrime-nya polisi Polri itu, gampang lacak, akun panjenengan dicari ketangkep. Berapa banyak kasus yang kemarin ketika orang-orang menghina Palestina, jadi pelajaran untuk kita aja Mas. Dipikir Palestina itu hanya urusan orang main-main, urusan politik, enggak. Itu urusan akidah itu. Itu urusan agama kita. Dibuat mainan, ya. Melecehkan orang-orang Palestina, merendahkan orang Palestina. Bener pihak kepolisian tangkap. Hati-hati makanya. Ya, muncul ujaran kebencian. Ini tidak boleh. Ya. Kita harus memberikan rasa tenang dengan sesama kaum muslimin. Ya, karena tadi saya katakan, ya, keamanan itu sumber dari semua kebaikan. Negara itu aman, semua jadi aman. Ekonomi lancar, pekerjaan lancar, kesehatan juga aman, aman lah intinya. Coba kalau negara itu chaos, ribut terus, sebagaimana kita pernah mengalaminya di tahun 92 gitu. 97 kalau nggak salah, 97 98 itu. Panjenengan pernah mengalami era seperti itu. Bagaimana ada rasa takut di hati kita, ya, sampai kemudian nilai rupiah jatuh sejatuh-jatuhnya pada masa itu. Ya. Melakuli hal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Pada pesan Nabi SAW yang ketiga ini, kita dilarang untuk menahan harta, menahan apa-apa yang menjadi kewajiban yang harusnya kita keluarkan. Yang kedua, dilarangnya kita untuk banyak meminta. Ya, sukanya minta tapi nggak mau menjalankan kewajiban. Panjenengan jadi pegawai, jalankan kewajiban panjenengan sebagai seorang pegawai, kemudian minta hak kita. Jangan seringnya minta kepada pimpinan kita semua bonus, upah ini, dapat lemburan ini, tapi nggak mau jalankan kewajibannya. Kerja sering absen, sering datang terlambat, sering nggak masuk. Nah gimana? Sukanya minta, tapi nggak mau jalankan kewajibannya, sering bolos. Nggak boleh ya. Ketika kita masuk dalam satu perusahaan, bukankah kita ada perjanjian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama perjanjian itu tidak ada mengandung unsur batil, tidak mengandung unsur penyalahan syariat, maka perjanjian itu mengikat seorang muslim. Kita masuk bekerja jam 8 sampai jam 4 misalnya. Ya kerjakan jam 8 sampai jam 4 kita kerja untuk perusahaan. Kenapa? Kita sudah tekan perjanjian. Ini include 1 bulan jam 8 sampai jam 4 kita bekerja, kita jalankan kewajiban kita, akhir bulan kita dapat gajian. Selesai. Maka tidak boleh kata para ulama nyambi di tengah-tengah jam 8 sampai jam 4 ini ngobyek di luar pekerjaan dia. Nggak boleh. Ya, di kantor jualan, bawa daster, ya, bawa ini, bawa itu, jualan yang nggak ada hubungannya sama pekerjaannya dia. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun mungkin pimpinan nggak apa-apa, pimpinan ngasih izin. Nah, pimpinan paling besarnya siapa? Apa ngasih izin juga? Enggak juga. Owner perusahaannya ngasih izin? Enggak pula. Bahkan mungkin akan mengganggu kinerja dia dalam produktivitas kerjanya. Maka kerjakan kewajiban kita, jangan banyak nuntut hak kita. Maka insya Allah kalau kewajiban kita bisa kita jalankan, hak kita akan diberikan. Ya. Apalagi sebagai seorang rakyat. Ya. Kalaupun ternyata hak-hak kita banyak yang dikebiri,
hak-hak kita banyak yang dikurangi, maka mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tidur. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah akan berlaku adil. Pengadilan Allah di yaumul kiamah nanti itu adalah pengadilan paling adil, seadil-adilnya. Kita harus yakin dengan hal yang seperti itu. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Larangan yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak boleh menahan dan banyak meminta. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dan kelancaran rezeki yang halal dan thayyibah. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.